Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seri Ramadan Teras Masjid ini kita telah membahas tentang apa itu Ramadan, kenapa Al-Quran diturunkan di bulan itu, dan Lailatul Qadar di episode-episode sebelumnya. Insya Allah buat teman-teman yang sudah mengikuti akan dapat menarik benang merah tentang perjalanan Ramadan dan momentum-momentum besar yang terdapat di dalamnya. Sehingga puasa yang kita jalankan di Ramadan tahun ini tidak hanya menjadi sebuah tradisi saja karena kita beragama Islam. Lalu, apa tujuan dari berpuasa di bulan Ramadan itu? Ayo kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat ke-183. Ayat ini merupakan landasan dari mengapa ibadah puasa diwajibkan bagi pemeluk Islam atau kaum muslimin di bulan Ramadan, yang seperti disampaikan juga di surat Al-Baqarah ayat ke-185-nya secara lebih spesifik. Peristiwa turunnya ayat ini terjadi di kota Madinah di tahun kedua setelah Nabi SAW dan orang-orang beriman bersama beliau hijrah dari kota Mekah, atau kurang lebih 15 tahun dari Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk yang pertama kali dan menjalankan dakwah kerasulan. Dan surat Al-Baqarah ini adalah surat ke-87 yang turun kepada Rasul. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu lebih dulu terjadi di bulan Ramadan sebelum perintah puasa ditetapkan. Ini merujuk kepada urutan turun ayatnya. Bila dikaitkan dengan kondisi Ramadan, turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar sebelumnya, maka posisi perjalanan Nabi SAW dan orang-orang beriman saat itu sudah sangat paham dengan kondisi rahmatnya yang dihadapi di kota Mekah. Sudah akrab dengan bacaan Al-Quran dan sudah pede dengan qadar Allah. Sedangkan kondisi sebaliknya justru dialami oleh posisi orang-orang yang menolak dakwah Rasul SAW, baik secara sadar maupun terpaksa dengan ayat-ayat Al-Quran yang berangsur-angsur Allah turunkan. Kondisi mereka yang menolak malah semakin terbakar dengan panasnya Ramadan, semakin sakit dan putus asa. Kemurnian Rasul SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran membuat mereka tersinggung dan sekaligus mengancam posisi mereka. Keburukan yang mereka bungkus selama ini terbongkar dengan bacaan Al-Quran, sehingga mereka pun bereaksi, mempersekusi Rasul dan pengikutnya, membungkam keimanan tauhid mereka kepada Allah, bahkan berupaya membunuh Rasul SAW. Namun, Rasul dan orang-orang beriman bukan menjadi lemah dengan aksi mereka, malah semakin kuat. Dan ini membuat Quraisy, ahli kitab, dan kalangan masyarakat sampai para budak yang menolak itu pun bersatu, menggalang kekuatan, menjadikan Rasul dan pengikutnya musuh bersama bagi mereka. Tapi apa yang membuat Rasul dan orang-orang beriman malah semakin kuat berdaulat dengan keimanan mereka kepada Allah? Ya, yang membuat Rasul dan orang-orang beriman semakin kuat berdaulat dengan keimanan mereka kepada Allah adalah sadar akan qadar Allah. Sekali lagi, tumbuhnya kesadaran akan qadar Allah itu yang membuat orang-orang beriman yang bersama Rasul itu menjadi kuat. Sebagaimana yang disampaikan dalam salah satu ayatnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam yang dibatasi itu lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Mereka selalu dapat berjumpa dengan malam Qadar itu sampai Allah perintahkan mereka untuk berhijrah dan keluar dari kondisi di kota Mekah tersebut. Lalu apakah Quraisy dan kelompok kriminal bersenjatanya berhenti memerangi Rasul dan pengikutnya meski mereka berada di Madinah? Tentu saja tidak. Turunlah perintah Allah untuk berjihad kepada orang-orang beriman bersama Rasul SAW, dan pertempuran besar perang Badar pun terjadi. Allah takdirkan kemenangan bagi Rasul SAW dan orang-orang beriman. Namun, menariknya adalah justru di saat-saat merasakan kemenangan gemilang itu, Nabi SAW menerima wahyu untuk kewajiban berpuasa, sebagaimana isi surat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 yang tadi disampaikan.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Pada redaksi kalimat pembuka ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menetapkan kewajiban kepada orang-orang beriman. Ini yang mesti difahami dengan kalimat kutiba dari akar kata kitab. Loh, bukannya kitab artinya buku? Benar, ini adalah buku kewajiban atau buku ketetapan bagi orang-orang beriman yang harus diletakkan di atas diri mereka bersama keimanan. Mungkin pernah dengar tentang iman kepada kitab, yang merupakan salah satu poin dari rukun iman. Kira-kira begitulah maksudnya. Karena disinilah permasalahan besar yang terjadi dari para ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, namun tidak ditempatkan di atas mereka. Mereka malah menginjak-injak isi kitab. Yang tersisa hanyalah baju dan atribut keagamaan yang mereka buat sendiri agar terlihat oleh umat sebagai pemuka agama. Namun, kitab yang tadinya ada pada mereka sudah ditinggalkan jauh. Keadaan seperti ini juga bisa terjadi kepada pemuka-pemuka agama Islam kita. Setelah khatam dengan bacaan Al-Quran, setelah panjang berjalan dengan qadar Allah, begitu menerima kitab, malah mereka buang jauh-jauh karena dianggap menyusahkan. Sudah berhasil menang perang, banyak calon pejabat yang datang untuk meminta restu dan menjanjikan posisi, kok malah dikasih kitab. Maka buat kita, jangan terkecoh, jangan tertipu dengan atribut-atribut keagamaan, jangan bergantung dengan penampilan mereka. Tetaplah menjadi pelaku yang aktif membaca Al-Quran, karena di situ kita bisa melihat kemurnian bacaan ayat mereka yang mulai ternoda dengan kepentingan dan nafsu diri. Asyam memiliki unsur arti berpuasa atau menahan diri dari sesuatu. Secara fikih, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya, seperti makan, minum, hubungan intim, dan lain-lain, yang merupakan kategori kebutuhan biologis, dari terbitnya fajar sampai senja atau waktu berbuka atau iftar. Secara tahapan, definisi puasa menurut fikih ini adalah fase awal yang wajib dilalui oleh orang-orang beriman. Tapi, bila kita kaitkan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya di konten ini, dari mulai Ramad, Al-Quran, Al-Qadar, sampai dengan kitab yang baru saja kita jelaskan, tentu persoalannya tidak akan semudah soal sembunyi-sembunyi makan dan minum di warung di waktu siang hari. Di dalam rukun Islam yang 5 perkara, hanya siam atau puasa dan sholatlah yang didampingi atau bersandingan dengan kalimat kitab ataupun kutiba di dalam Al-Quran. Tidak halnya dengan syahadat, zakat maupun haji. Maka seperti yang tadi disampaikan, ada hubungan yang kuat antara kitab dengan puasa yang akan kita jalankan di bulan Ramadan. Di sini kita bisa bayangkan kondisi orang-orang beriman yang berjalan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang telah kebal dengan kondisi rahmat, sudah mulai banyak bacaan Al-Qurannya, sudah familiar dengan qadar Allah, kemudian berhasil mengalahkan musuh Allah. Tapi mesti harus menerima kitab dalam keadaan berpuasa pula. Bagaimana kira-kira? Nah, disinilah masalah terbesar dari Quraisy itu. Quraisy yang sudah Allah muliakan sebagai pemegang kunci Ka'bah, di mana musuh yang berusaha merobohkan Ka'bah sudah Allah hancurkan. Kemudian mereka hanya diminta untuk mengurus Ka'bah peninggalan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, dengan berpuasa. Di sini Quraisy gagal. Di sini mereka sering batal puasanya. Tidak kuat menahan dengan nafsu biologisnya. Mungkin kita pernah mendengar riwayat saat Nabi mengatakan kepada orang-orang beriman seusai perang Badar, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan menghadapi perang yang lebih besar dari perang ini, yaitu perang dengan diri sendiri atau puasa di bulan Ramadan. Perang yang dimaksud Rasulullah ada kaitannya dengan orang-orang beriman sebagai penerima kitab yang harus menahan diri atau berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Pada bagian kalimat ini penjelasan sederhananya adalah Allah memberikan contoh orang-orang yang berhasil memegang kitab dengan berpuasa. Mungkin kita pernah mendengar tentang puasanya Nabi Daud yang berhasil mengalahkan Jalut dan kemudian menjadi raja di Palestina.
Saat menjadi raja, Nabi Daud sebagai pemegang kitab Jabur justru berpuasa, yang kemudian melahirkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Atau puasanya Nabi Zakaria yang kemudian melahirkan Nabi Yahya, atau puasanya Maryam yang kemudian melahirkan Nabi Isa al-Masih alaihissalam, pemegang kitab Injil. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang kuat memegang kitab ketauhidan sampai ajalnya menjemput. Inilah desain puasa yang Allah mau programkan kepada Rasulullah SAW dan orang-orang beriman. Di posisi Rasul SAW sudah terbukti beliau berhasil melahirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, dan lain-lain. Orang-orang yang kuat memegang Al-Quran dan menyebarluaskannya lintas ruang dan waktu di seluruh bumi. La'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Bagian kalimat ini menjelaskan tentang tujuan dari kitab puasa, yaitu agar kamu bertakwa. Secara fikih, takwa didefinisikan sebagai menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Sedangkan secara bahasa, takwa berasal dari akar kata waqaya yang memiliki unsur arti antara lain memelihara dan takut. Jadi, kitab puasa yang Allah perintahkan kepada orang-orang beriman bertujuan agar kita masuk ke dalam program pemeliharaan Allah, menjadi takut bila tidak mampu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan larangannya. Inilah tujuan dari misi puasa kita, menjadi orang-orang yang terpelihara keimanan dan badannya, sehat iman dan badannya, seperti yang Rasul katakan dalam sebuah hadisnya, "Shaumu tasihun, berpuasalah kamu agar kamu sehat." Bukanlah hal yang penting di mata Allah bagi manusia mampu mengalahkan musuh-musuhnya dalam segala hal, tapi yang terpenting adalah mampu menahan diri atau puasa agar tetap di dalam pemeliharaan Allah atau takwa. Menjadi orang-orang yang takut bila keimanannya kepada Allah tidak terpelihara dan menjadi rusak atau hilang. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Demikianlah yang bisa disampaikan. Dan jangan lupa, menjelang akhir Ramadan kita ada kewajiban untuk menunaikan zakat, baik fitrah maupun mal. Hati-hati jangan sampai terjebak dengan panasnya euforia THR yang turun menjelang Idul Fitri, sedangkan kita masih berpuasa. Semoga konten serial Ramadan Teras Masjid ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di pembahasan kajian Islam yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.